Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu seluruh negara-negara komunis kekuasaan di tangan partai, betul? Di tangan ketua partai dan konco-konco ketuanya. Termasuk Indonesia. Ada nggak partai yang menganggap presiden sebagai petugas partai? Ada nggak? Ada nggak? Akan memahami bagaimana kejamnya, apalagi tadi diceritakan ada cara pembunuhan yang sampai bahasanya itu disudet pakai celurit. Naudzubillah min dzalik. Ini benar-benar luar biasa kejamnya dari PKI. Apalagi yang lain-lain, kami mendengar sendiri dari ayah kami juga ada penyiksaan yang pakai disileti, disilet kalau digerujuk pakai air garam. Ini penyiksaan yang luar biasa juga. Jadi kekejaman PKI ini memang tidak bisa kita anggap remeh. Untuk berikutnya yaitu tabligh akbar yang terakhir, yaitu beliau Ustadz Mu'in Basri, dan nanti mohon bisa diatur waktunya karena setelah beliau nanti akan ada pemutaran film pengkhianatan G30S PKI. Kepada beliau waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa wa ba'd. Para satidah, saat ayah anda Amiruddin Isman dan seluruh satidah yang berbahagia, sebagaimana tadi katakan waktu sangat mepet. Untuk itu ada beberapa hal. Yang pertama kali adalah menjawab syubhah orang komunis. Orang komunis itu sebetulnya paling kejam, paling menjajah. Mereka bilang akan menghabisi kapitalis karena mereka melihat orang-orang kaya itu yang menyebabkan orang miskin jatuh miskin, padahal tidak masuk akal. Mereka melihat kapitalis menjajah rakyat. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu seluruh negara-negara komunis kekuasaan di tangan partai, betul? Di tangan ketua partai dan konco-konco ketuanya. Termasuk Indonesia. Ada nggak partai yang menganggap presiden sebagai petugas partai? Ada nggak? Ada nggak? Gak usah ditanya, udah tahu semuanya ya. Artinya sebetulnya komunis itu ingin menjajah seluruh rakyat untuk kepentingan partainya, betul? Tapi yang saya sayangkan, mereka mengatakan parit, artinya palu itu berarti apa? Bekerja. Arit berarti petani. Tapi sebetulnya hatta di negara mereka, di Rusia, di Cina, menurut Taufik Ismail, yang mereka bantai sepanjang sejarah 74 tahun tidak kurang daripada 100 juta. Hitung aja 100 juta selama 70 tahun. Seharinya berapa ribu yang harus mereka bantai? Jadi mereka adalah pembantai rakyat, mereka adalah penjajah rakyat, dan mereka adalah orang yang paling kejam dengan rakyat. Yang perlu kita ketahui saudara semuanya, komunis itu bukti kekejamannya begitu banyaknya. Sesungguhnya orang kafir itu musuh yang nyata. Contoh yang paling konkret adalah ateis dan komunis yang mengatakan bahwa agama itu candu masa. Jelas mereka katakan bahwa agama itu candu masyarakat. Agama itu candu negara. Dari sinilah saudara-saudara semuanya, kalau komunis
berhasil menguasai atau mengelabui ya, rakyat untuk ditindas, untuk dijajah, maka sudah sewajarnya kita itu Islam ini paling sayang dengan Indonesia. Maka narasi kita harus lebih kuat. Kalau komunis yang membantai kaum muslimin menguasai Indonesia dan dianggap biasa, kenapa? Muncul dari B, isinya apa? Dan sudah beda. Dan saya punya isinya apa? Menginventarisir gerakan-gerakan yang ingin mengislamkan Indonesia. Jadi semua yang ingin mengislamkan Indonesia dianggap sebagai gerakan radikal. Untuk itu, ma'asyiral al-ikhwah, saya tidak ingin ceritakan kejaman mereka. Saya tidak ingin melihat keburukan mereka, tetapi kita jangan sampai menjadi korban seperti ayam di tangan penjaganya. Jadi ayam itu di dalam apa? Kandangnya, ketika tangan penjaganya itu masuk, ayamnya itu teriak-teriak, betul. Tapi ketika diambil satu keluar, ayamnya jadi tenang lagi kan? Minum lagi. Tapi yang di luar yang diambil diapain? Disembelih, digodok, dibeteki, betul nggak? Dan nggak lama lagi tangan masuk lagi kan? Teriak-teriak lagi, kemudian diambil satu lagi. Kita tidak boleh begitu. Maka kata Allah, "Atakhshawnahu?" Apakah mau takut kepada mereka? Allahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Allah harus lebih kalian takuti jika kalian beriman. Untuk itu, satu kata terakhir. Kita harus lebih kuat narasinya, kita harus lebih semangat berdakwahnya untuk mendakwahi TNI, untuk mendakwahi polisi, bahwa mereka tidak boleh menjadi budak komunis. Mereka harus lebih lantang karena kita menitipkan menjaga negara, yaitu menjaga ideologi. Dan sekarang ideologi sudah diompong. Jadi jangan sampai mereka itu kehilangan kejantanannya, kehilangan jati dirinya gara-gara cuma jabatan. Saya kira mungkin ada yang dengar juga dari mereka ya. Karena apa? Terakhir kali saya kemarin mau ambil di telepon sama Bapak Anton. Bapak Anton minta sama saya mana teleponnya Pak Gatot. Dan saya kasih beliau dan nomor teleponnya Pak Gatot. Kemudian saya tanya, bagaimana kami, judulnya saja Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ingin menyelamatkan Indonesia. Kumpul silaturahmi, didatangi oleh Gatot Nurmantio, kemudian diusir, bukan hanya diusir, dikata-katain. Mohon maaf dengan kata-kata anjing berkali-kali. Padahal di situ ada tentaranya, di situ ada polisinya. Padahal kita ingat ramainya dulu ketika ada satu orang TNI yang disakiti sama narapidana. Narapidana itu langsung dicari oleh kelompok dari TNI, masuk ke penjaranya langsung dibantai. Bayangkan. Ini kandidatnya lebih tinggi, mantan Panglima TNI dikata-katai anjing, tapi kemudian mereka diam saja. Maka kemudian Pak Akbar mengatakan khawatir semua sudah dimasuki TKI, atau semua sudah tidak punya jati diri. Maka saya ketika ketemu dengan komandan Korem, saya katakan saya bertetanggaan dengan Kopassus sejak kecil. Saya main dengan anak-anak Kopassus dan Kopassus. Dulu itu yang namanya nasionalis,
membela Islam, membela Pancasila begitu hebat. Nah sekarang Pancasila itu sudah diberetin, tinggal gotong royong. Mohon maaf, misi dan misi pemerintah sekarang itu tidak disebut Pancasila, tapi apa? Ingin menegakkan Indonesia berdasarkan gotong royong seperti komunis itu. Itu sudah menjadi misi Indonesia. Lalu diam saja. Di mana letak nasionalisme? Mudah-mudahan omongan saya mengingatkan mereka. Nyawa di tangan Allah, rezeki di tangan Allah, dan di dunia ini sebentar dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati mereka untuk segera bangkit, walaupun mereka menjadi korban tapi menjadi pahlawan untuk menyelamatkan Indonesia. Amin. Iya, jadi 7 jenderal itu pahlawan karena ingin menyelamatkan Indonesia, maka kita ingin menjadi pahlawan-pahlawan dan kita harapkan TNI dan polisi menjadi pahlawan untuk membantai orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Saya kira begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari beliau Ustaz Muin dan motivasi kepada kita semuanya. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, pulang ke kampung masing-masing silakan diinformasikan. Kalau filmnya di YouTube sudah banyak ya, tapi intinya adalah langkahnya dari pertemuan malam hari ini pulang ke kampung-kampung disampaikan. Matur kepada takmir masjid untuk mengadakan majelis-majelisnya. Ini karena beliau masih ada tugas ada di ISK, sehingga ya jazakumullah Ustaz Muin, semoga diberikan kesehatan. Mohon diangkat. Kemudian yang kedua kalinya, sekalian, yaitu mengadakan penjelasan-penjelasan kepada sesama. Kemudian yang ketiga kalinya, kalau kepingin mengundang lewat koordinator agenda pada malam hari ini, silakan dibuka HP-nya, saya sampaikan nomornya untuk panjenengan bisa menghubungi.